Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah, bahasa Arab. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kaifa halukum ayyuhat tulab? Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, anak-anakku, untuk materi bahasa Arab hari ini kita akan belajar tentang harfu jar. Nah, namun sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, hayya nabda darsunal an biqiraati basmalah. Marilah kita awali pelajaran pada kesempatan kali ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti anak-anakku diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyimak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, baiklah anak-anakku, apakah anak-anakku sebelumnya sudah membuka buku dan membaca-baca tentang harfu jar? Sudah belum anak-anakku? Semoga anak-anakku sudah membaca ya. Nah, untuk harfu jar di sini anak-anakku bisa diperhatikan. Nah, harf jar dalam bahasa Arab sama halnya dengan preposition dalam bahasa Inggris atau kata depan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kaidah harf jar, kata yang terletak setelah huruf jar itu harus majrur atau salah satu tandanya itu dia berharokat akhir kasroh atau berharokat kasroh tanwin. Nah, seperti yang ibu tampilkan di slide. Nah, berharokat kasroh itu bagaimana anak-anakku? Tentunya ketika kelas 7 sudah ibu kenalkan tentang harokat ya pada huruf hijaiyah. Harokat kasroh ini kan tandanya di bawah huruf ya. Kalau kasroh itu tandanya ada satu shred, kalau kasroh tanwin ada dua di bawah huruf. Kemudian untuk kaidah selanjutnya, berharokat kasroh jika menggunakan alif lam. Jadi pada kata itu menggunakan alif lam itu, ketika menggunakan alif lam, dia maka akhir harokatnya itu berharokat kasroh. Kemudian dia berharokat kasroh tanwin apabila tidak menggunakan alif lam. Selanjutnya, huruf jar itu bisa terletak di depan kalimat atau di tengah kalimat. Nah, ini contohnya dulu ya anak-anakku ya. Next, contohnya di sini kalau ada, jadi kalau firoshun ini kan dia akhir tandanya shun kan dia kan pakai domah tanwin. Ini kan belum dia belum kemasukan huruf jar, dia masih firoshun. Dia nggak ada alif lamnya, maka dia masih pakainya domah tanwin. Nah, ketika ada alif lam dia menjadi al firoshu, jadi domahnya itu tanwinnya itu hilang. Nah, di sini syamsun ketika ada alif lam menjadi asyamsu. Mohon maaf, ini asyamsu ya, bukan asyamsun. Salah ketik. Nah, untuk next selanjutnya, pembagian harfu jar. Pembagian harfu jar ada 4 anak-anakku. Nah, bisa diperhatikan di slide. Di situ ada fi, ada min atau mina, kemudian ada ala, kemudian yang keempat ada ila. Nah, fi sendiri bisa diartikan di atau di dalam. Sedangkan min atau mina itu diartikan dari. Kemudian ala di atas, ila itu ke. Jadi contohnya ya dalam bahasa Indonesia seandainya ada kata gini, ke sekolah. Nah, jadi pakainya ke. Ila, sekolah madrasatun ya nak ya. Ketika kita memakai alif lam,
kemudian sebelumnya ada harfu jar, dia harusnya kan awalnya madrasatun jadi ilal madrasati. Nah, contohnya seperti ini. Next. Nah, nih as-salaju fil matbakhi. Nah, kulkas itu berada di dalam matbakh. Apa itu? Dapur. Nah, di sini kan ada tanda merah nih yang Ibu beri tanda merah. Nah, fi ini kan artinya di atau di dalam ya nak ya. Nah, ketika dia memakai alif lam, maka akhirannya nanti dia tidak berharokat tanwin atau kasroh tanwin. Dia menjadi harokatnya menjadi kasroh. As-salaju fil matbakhi. Kalau nggak ada fi-nya, dia harokatnya tetap matbakhu, al-matbakhu. Karena ada fi, dia jadi fil matbakhi. Nah, sama. Ini kan al-hujratu fil baiti. Nah, karena dia ada tambahan fi, kemudian ada alif lam, kemudian akhirnya di akhir kata ini dia harokatnya menjadi kasroh. Nah, bisa dipahami anak-anakku? Kemudian next selanjutnya ad-dalwu fil hammami. Ad-dalwu apa artinya ad-dalwu? Ember. Ember berada di dalam kamar mandi. Nah, di sini ada perbedaan ya anak-anak. Ketika dia tidak memakai yang kata kedua, ad-dalwu fi hammamin. Nah, nih ketika dia tidak ada alif lam di dalam kata hammam, maka dia memakainya harokat akhir dari kata hammam itu memakai kasroh tanwin. Jadi fi hammamin. Nah, ada perbedaannya ya, ketika alif lam itu dia tandanya cuman kasroh, ketika dia tidak ada alif lam maka tandanya kasroh tanwin. Oke, next. Selanjutnya al-hujratu fi baitin. Nah, ini juga dia tidak menggunakan alif lam setelah harfu jar. Harfu jar tadi ada 4 ya anak-anakku ya, diingat-ingat. Ada fi, ada ila, ada ala, ada min. Nah, pokoknya setelah harfu jar ini kata setelahnya itu, harokat terakhirnya itu ketika dia memakai alif lam dia jadi kasroh. Kalau dia tidak memakai alif lam jadinya kasroh tanwin. Oke, next. Nah, nih contohnya anak-anak. Ini di garis ini atau ini ketika dia memakai alif lam atau tidak. Nah, oke, next. Nah, nih anak-anak, ini sama ya yang seperti Ibu jelaskan tadi di awal, di atas. Nih sudah Ibu kasih garis bawah. Di garis bawah di situ. Fil birkati. Nah, di sini kenapa harokatnya ti? Nah, karena setelah huruf jar fi, dia ada alif lamnya, ada alnya, makanya dia fil birkati. Fil birkati artinya di dalam kolam. Kemudian alal bilati. Nah, alal bilati, dia setelah huruf jar kalimat ini ada alif lam, maka dia huruf terakhir dikasrohkan atau dimajrurkan. Jadi alal bilati, artinya di atas lantai. Kemudian selanjutnya fil hammami. Nah, di dalam kamar mandi. Nah, ini kan ada alif lam, makanya dia harokat akhir katanya menjadi mi. Nah, kemudian ini yang dia tidak ada alif lamnya, yang tadinya dia fil birkati karena dia tidak ada alif lam jadi fi birkatin. Ini hilang ya alif lamnya jadi tin akhirnya. Kalimat kata setelah fi maka dia berharokat kasroh tanwin. Sama dengan di sini yang bilat atau lantai ala bilatin sama fi hammamin. Next. Di sini ada kosakata ya anak-anakku, bisa anak-anakku baca.
kosakata ini untuk menambah wawasan anak-anakku semua ketika belajar di rumah. Nanti ketika ada latihan soal, anak-anakku bisa melihat kosakata di sini apa artinya. Kemudian di sini ada kata tanya. Next, ada kosakata kata tanya. Ada aina yang artinya di mana. Aina menanyakan apa anak-anakku? Menanyakan tempat ya. Kemudian madza, apa boleh bisa dikatakan apa yang. Kemudian hal yang berarti apakah dan kam berapa. Nah, ketika nanti ada kata tanya aina di mana seandainya Bunda ditanya aina as-salaja, di mana kulkas itu? Nah, jawabannya as-salaju fil matbahi. Nah, kulkas berada di dalam dapur. Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini anak-anakku cukup mencatat apa yang telah Ibu berikan atau Ibu sampaikan tadi. Anak-anakku bisa mencatat, kemudian nanti filenya bisa dikirim nanti ke link yang Ibu berikan pada saat pembelajaran. Ketika ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, bisa menghubungi Bundari nanti. Nah, next. Terima kasih anak-anakku, syukron. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anakku semua. Dan semoga anak-anakku di rumah tetap sehat selalu. Kemudian tambah solihah, lancar dalam belajar. Semoga kita di tahun ajaran Januari besok bisa bertemu kembali. Jadi tidak belajar di rumah terus ya anak-anakku ya. Mungkin anak-anakku rindu dengan sekolah, sama Ibu juga rindu mengajar anak-anakku semua. Terima kasih telah menyimak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, tatim bilhamdalah, marilah kita akhiri dengan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku.